Terima kasih sudah menonton video profil kami. Nah, jadi saya ingin mengingatkan nih, untuk teman-teman atau sahabat di sini yang merasakan ada keluhan dan ingin ke rumah sakit, tidak perlu khawatir. Karena Rumah Sakit Permata Depok sekarang sudah dilengkapi dengan protokol kesehatan. Jadi kita menaati nih protokol kesehatan. Jadi insya Allah kalau misalkan datang ke Rumah Sakit Permata Depok akan dilayani sesuai dengan protokol dan aman dan tentunya nyaman. Nah, sekarang izinkan saya membacakan secara lebih lengkap CV dari Dr. Deksa. Dr. Deksa Medika Hartanto, dokter spesialis penyakit dalam, saat ini tinggal di Surabaya, adalah dokter yang merupakan lulusan dari Universitas Airlangga pada tahun 2018 untuk spesialis penyakit dalamnya, dan lulus pada tahun 2011 untuk kedokteran umumnya. Nah, Dr. Desa ini selain menjadi edukator di Instagram, dari akun platformnya sendiri, Dr. Desa juga merupakan founder dari @jagaigd. Nah, mungkin teman-teman juga tahu akun Instagram Pandemic Talks. Nah, itu juga salah satunya yang berkontribusi di sana adalah Dr. Desa. Selanjutnya, terima kasih dan selamat datang kepada Dr. Alfiden, spesialis obstetri dan ginekologi, yang telah datang pada hari ini. Selamat pagi, Dok. Baik. Nah, selanjutnya langsung saja tanpa mengulur waktu lama lagi, kami persilakan Dr. Deksa untuk melakukan presentasi atas materi hari ini, diskusi tentang serba-serbi vaksin COVID-19. Silakan, Dok. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya yang diberikan Rumah Sakit Permata Depok bisa join pagi ini meskipun weekend, tapi tetap semangat mencari ilmu ya. Sangat appreciate banget. Oke, saya mulai ya. Baik, karena topik pagi ini yang diberikan mengenai serba-serbi vaksin COVID-19, jadi mungkin saya nanti menjelaskan secara detail bagaimana sih cara kerja vaksin itu sebenarnya, terlepas dari banyaknya berita di sana yang menyebutkan bahwa vaksin itu berbahaya, vaksin itu bisa menyebabkan kematian, vaksin itu disebabkan dipasangi chip dan kawan-kawan. Jadi nanti mau saya terangkan lebih lanjut. Jadi perkenalkan, nama saya Dr. Deksa Medika Hartanto. Jadi saya sehari-hari staf pengajar di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan staf pengajar Universitas Airlangga. Saya juga aktif yang sudah disebutkan tadi, aktif melakukan edukasi di Instagram, salah satu founder dari media sosial kesehatan untuk dokter jaga IGD dan koordinator medis dari Pandemic Talks. Jadi sebelum saya masuk lebih jauh tentang vaksin, alangkah lebih baiknya jika kita tahu COVID-19 itu apa sih, kenapa kok sampai dibuatkan vaksin. Jadi asal mula virus ini tuh asalnya dari sejak tahun 1960-an ya sudah ada sebenarnya coronavirus. Jadi namun coronavirus yang membuka mata kita bahwa virus ini tuh berbahaya itu mulai sejak tahun 2002, yaitu kita menemukan namanya SARS di dataran Cina dan Hong Kong. Ini sempat ramai dan menjadi endemis di daerah sana. Ramai diperbincangkan akan menjadi pandemi, namun virus SARS ini tidak sampai menjadi pandemi, hanya endemi dan berhasil diatasi oleh pemerintah Cina dan Hong Kong kala itu. Kemudian kita beranjak pada tahun 2012, 10 tahun semenjak SARS, muncul MERS. Asal yang sama, coronavirus. Jadi MERS ini juga digadang-gadang menjadi pandemi di Timur Tengah waktu itu kasusnya. Kalau ada teman-teman di sini yang pernah mau rencana atau sudah pernah umroh pada tahun 2012 pasti tahu tentang berita ini, dan kita kalau mau berangkat ke sana juga ada penambahan flu shot atau vaksin flu. Tapi ini juga tidak menjadi pandemi, tapi hanya menjadi endemis di daerah Timur Tengah sana. Berhasil diatasi, kemudian hilang begitu saja. Dua kandidat
coronavirus yang kadang-kadang menjadi pandemi ini juga sempat dilakukan pengujian terhadap vaksin. Namun karena penyakitnya hilang sendiri, maka atau berhasil diatasi oleh pemerintah sana, maka vaksin SARS dan vaksin MERS ini tidak sampai ada. Jadi stop penelitiannya. Semua dua hal ini ditularkan melalui satu curiganya memang berasal dari kelelawar. Ini menginfeksi unta, satu menginfeksi sifat, sehingga terjadi mutasi virus, dan akhirnya menjadi penyakit zoonotik atau penyakit yang ditularkan dari hewan. Ini 10 tahun jedanya, setelah jeda dari MERS ke 2019, 2012 ke 2019, jeda 7 tahun, timbullah di akhir 2019 timbullah penyakit SARS-CoV-2. Kita sangat kecolongan banget ya. Kita pikir ini seperti SARS atau MERS yang akan lenyap begitu saja, yang akan harapannya tidak mungkin menjadi pandemi. Dan kita lupa bahwa kita tidak belajar dari perjalanan SARS dan MERS. Penyakit ini sama ditularkan oleh coronavirus awalnya, tapi beda materi genetiknya. Sehingga ini curiganya ditularkan melalui ular, kelelawar, dan civet juga, dan ditularkan melalui manusia. Asalnya dari Wuhan, dan ternyata kita benar-benar kecolongan, seluruh dunia benar-benar kecolongan bahwa ternyata akhirnya menjadi pandemi. Kita tidak belajar betul bahwa SARS dan MERS ini menjadi bakal calon pandemi, tapi kita tidak belajar, kita menganggap remeh, akhirnya kebetulan terjadilah pandemi itu. Kalau kita lihat SARS ke MERS 10 tahun, MERS ke SARS 7 tahun, 2019 ke 2008 lagi akan muncul varian dari coronavirus yang lain yang lebih berbahaya, kita juga masih belum tahu. Oleh karena itu, mungkin pandemi ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita, agar kita tidak meremehkan suatu virus atau suatu nanti ke depannya mungkin bakteri, mungkin penyakit-penyakit mikroorganisme yang lain, kita tidak boleh meremehkan. Jadi itu sih. Apa itu COVID-19? Sebenarnya penyakit ini penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, sebetulnya dapat sembuh sendiri, tapi yang ditakutkan itu bukan masalah yang ditakutkan itu bukan masalah, oh ini bakal sembuh sendiri, oh ini nggak perlu dikhawatirkan terlalu berlebihan. Ternyata enggak. Yang berbahaya justru adalah pada populasi rentan. Pada populasi kondisi tertentu, baik yang rentan atau yang usia muda tapi punya riwayat penyakit atau penyakit bawaan genetik yang kita tidak tahu dan bisa dicetuskan, itu akan menjadi berbahaya. Oleh karena itu, penyakit ini tuh penyakit yang super unik dan sangat aneh ya kalau saya bilang. Karena apa? Di satu sisi dia itu bisa sembuh sendiri pada orang yang baik imunnya, tapi di satu sisi lain ada orang yang imunnya baik kena itu, tapi gejalanya parah. Ternyata ada setelah dicari ternyata ada riwayat bawaan, genetik bawaan yang setelah COVID itu justru muncul banyak. Nanti akan saya sedikit singgung masalah itu. Dan apalagi yang populasi rentan yang sudah benar-benar kita tahu ada penyakitnya seperti diabetes, hipertensi, autoimun, HIV, kanker, dan kawan-kawan. Jadi penyakit ini menyerang semua usia, mudah menular, dan dapat menimbulkan komplikasi berat. Jadi yang ditakutkan bukan COVID-19 itu bisa sembuh sendiri, karena narasi itu bisa berbahaya. Kalau misalnya kita anggap COVID-19 bisa sembuh sendiri, kita tidak perlu takut dong harusnya. Tapi karena banyaknya timbul korban jiwa yang ada, narasi itu harusnya kita kikis sedikit demi sedikit, dan lebih ke arah COVID-19 itu wajib kita waspadai. Itu lebih aware, tapi tidak terlalu bikin stres juga. Tetap tenang, jangan panik, namun harus selalu waspada. Pakai masker dimanapun Anda berada ya. Ingat 3M, sekarang menjadi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan satu lagi saya lupa.
3T dan ventilasi bersejarah. 3T itu testing, tracing, dan treatment. Jadi, gimana sih COVID-19 itu benar nggak sih? Daripada kita mengada-ngada, kita kira mengada-ngada, ada yang bilang ini konspirasi atau apa, kalau kita lihat dari pemeriksaan mikroskop elektron, kita lihat di sini yang tanda pink ini merupakan virus COVID-19. Jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah saat virus itu menyerang sel tubuh kita. Dijumpai juga ya. Yang membuat unik itu virus ini mempunyai antena atau semacam duri atau spike kalau kita ngomongnya, yang di mana dia ini spike ini tempat dia untuk masuk ke dalam tubuh melalui nanti adanya reseptor ACE2. Nah, terus ada yang nggak percaya lagi, mana buktinya? Itu kan bisa direkayasa. Nah, ini autopsi pada pasien COVID yang sudah meninggal, ini organ paru-parunya, diambil jaringannya, kemudian dilihat. Ternyata pos terserang COVID-19, penampakan parunya jauh berbeda ya. Kalau kita dilihat di sini, ada gambaran pembekuan darah. Jadi lebih kalau kita lihat di sini itu ada semacam pembekuan darah, kemudian sel darah. Yang normalnya itu harusnya nggak ada. Tapi karena di sini, karena memang salah satu gejala klinisnya itu memang D-dimernya naik atau gampang terjadi pembekuan darah, maka kalau terjadi pembekuan darah menghambat sirkulasi yang ada di daerah organ paru, sehingga menghambat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida, yang mana gampang banget kalau misalnya itu terjadi gagal nafas pada kondisi yang lebih berat. Lalu bagaimana COVID bisa menginfeksi kita? Jadi pada dasarnya saat virus itu masuk, kan virus ini ditularkan melalui droplet, mikrodroplet, dicurigai suatu airborne juga pada kondisi ruangan tertutup dan air conditioner. Jadi saat dia masuk, virus itu masuk menginfeksi sel paru, virus ini masuk melalui reseptor ACE2, ini sel paru ya, ini virusnya, masuk, kemudian virus ini masuk, kemudian mengeluarkan materi genetiknya ini yang akan membajak sel paru ini. Normalnya sel paru akan memproduksi suatu protein dan suatu materi untuk berhubungan komunikasi satu sama lainnya dengan sel paru yang lainnya. Tapi ini dibajak sel si COVID-19, sehingga tujuannya apa membajak? Tujuannya agar sel paru ini membantu virusnya untuk memperbanyak diri. Jadi setelah dibajak, kemudian sel paru justru membantu sel COVID-19 ini untuk memproduksi virus-virus baru. Nah, virus-virus baru yang sudah dirilis ini nanti akan menginfeksi sel paru yang lainnya. Begitu seterusnya. Lalu apa gejala COVID? Nah, gejala COVID mungkin sudah banyak juga dibahas ya. Jadi gejala ringannya mulai demam, batuk, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, lemas, letih, lesu, nyeri kepala, nyeri otot. Kalau gejala sedang biasanya sudah ditandai dengan infeksi paru atau pneumonia ringan. Kalau sudah gejala berat, nah ini biasanya ada tanda-tanda kegagalan sistem organ. Jadi frekuensi nafasnya lebih dari 30, kadang langsung terjadi gagal nafas. Kemudian saturasi oksigennya di bawah 95 atau 90, yang lebih berat lagi. Lalu jika ada gejala ini, sebaiknya segera ke dokter, karena biarkan dokter yang menentukan diagnosisnya. Karena apa? Karena untuk dapat menegakkan diagnosis COVID itu diperlukan beberapa tahapan, riwayat penyakit, kemudian gejala, kemudian pemeriksaan fisik, kadang disertai dengan pemeriksaan penunjang, yang biasanya kita sebut nanti ada pemeriksaan PCR, antigen, untuk membantu menegakkan diagnosis. Nah, kalau sudah diperiksa, misalnya dokter sudah menyarankan PCR, pemeriksaan PCR-nya positif, nah itu sebaiknya melakukan isolasi mandiri jika memang baik. Lalu bagaimana jika sudah positif? Ini 5 langkahnya, khusus untuk yang tanpa gejala atau gejala ringan. Sebaiknya ke dokter dulu, tanya ke dokter, dok, saya boleh isolasi mandiri di rumah atau saya harus ke rumah sakit? Kalau sudah dokter memberikan saran segera isolasi di rumah karena ini belum membutuhkan perawatan
lebih lanjut di rumah sakit, ya udah pastikan di rumah aja, pakai kamar sendiri, terapkan protokol kesehatan. Usahakan jangan bertemu dengan anggota keluarga yang lain. Langkah kedua, cek gejala COVID-nya. Secara berkala, evaluasi setiap pagi itu nafasnya gimana, berapa menit, kemudian nadinya berapa kali per menit, suhunya berapa, dicatat, kemudian keluhannya juga dicatat tiap pagi. Begitu ada keluhan yang memberat, seperti sesak nafas, nyeri dada, kemudian linglung, sulit bangun, kemudian muka membiru, segera dibawa ke rumah sakit. Nah, langkah ketiga, selalu pakai masker yang benar. Hindari penggunaan peralatan rumah secara bersama-sama. Harus lebih disiplin lagi ya. Langkah keempat, usahakan selalu terhubung dengan fasilitas kesehatannya. Laporkan kondisi kesehatan Anda kepada petugas kesehatan. Nah, jika terjadi perburukan, nah segera. Jadi catat nomor telepon, misalnya puskesmas, fasilitas kesehatan tingkat 1, atau rumah sakit yang sudah menjadi langganan saat kontrol, nah itu bisa dicatat sehingga saat terjadi sesuatu kita bisa telepon dan minta arahan. Jika memang berat bisa telepon ambulannya. Kemudian langkah 5, tunggu waktu selesai isolasi. Jika tanpa gejala, 10 hari setelah swab PCR boleh tanpa harus melakukan retesting ulang, boleh selesai isolasi mandiri. Kalau dengan gejala, 10 hari sejak gejala, plus bebas gejala minimal 3 hari, dan dari WHO dan Kemenkes tidak perlu testing ulang jika sudah menyelesaikan isolasi mandiri dengan benar. Ini kriteria selesai isolasi yang saya terangkan tadi. Sebenarnya sama sih, tanpa gejala ringan atau gejala sedang ini, sebenarnya kalau sudah 10 hari, kemudian 3 hari bebas gejala, sudah selesai. Namun, untuk gejala ringan, gejala sedang, jika dokter mengisyaratkan atau menyarankan untuk melakukan retesting ulang, tetap yang menentukan adalah dokter. Kapan sebaiknya dilakukan retesting. Mungkin pertimbangan dokter, misal, tidak bebas gejala, misalnya pada yang anosmia atau apa, atau misalnya dia kok masih batuk, masih sesek, lah mungkin dokter menyarankan untuk testing ulang. Jadi tidak semua mutlak, semua harus testing, karena WHO dan CDC juga sudah menyarankan tidak perlu testing asal sudah memenuhi kaidah ini. Untuk yang gejala berat, sebaiknya 1 kali PCR negatif, kemudian 3 hari plus 3 hari bebas gejala. Nah ini, penentuan retesting atau testing ulang swab PCR, itu sebaiknya mengikuti saran dokter. Jangan memutuskan sendiri, saya tak PCR sendiri atau apa, karena misal banyak contoh kasus di masyarakat itu dia sudah tanpa gejala, sudah menyelesaikan isolasi mandiri 14 hari. Terus dia kekeh pengen tes PCR, ternyata positif, terus diulangi lagi PCR-nya seminggu lagi positif, sampai ada yang sampai kasusnya 3 bulan. Dan itu akan mengeluarkan biaya banyak banget. Dan kasihan juga sih, di kala krisis yang sekarang ini, pandemi ini, harus mengeluarkan uangnya lebih banyak, kan kasihan emang. Kecuali memang ada indikasi atau saran dari dokter. Nah, lalu setelah COVID-19 tetap merasa ada keluhan, ya ini yang dinamakan dengan long COVID. Saya sebagai penyintas masih merasakan long COVID ini, saya sering merasa sesak. Kalau misalnya habis olahraga, yang dulunya saya nggak sesak, jadi sekarang itu kalau misalnya olahraga berat sedikit, gampang ngos-ngosan banget. Jadi ini gejalanya itu long COVID itu bisa harian, mingguan, bulanan. Yang terlama itu bisa sampai 7 hingga 8 bulan, sorry. 7 sampai 8 bulan masih ada gejala sisa dari COVID-19. Biasanya resiko untuk terjadinya long COVID yang panjang itu biasanya yang gejalanya berat atau gejalanya itu lebih dari 5, misalnya ada batuk, sesek, demam, kemudian ada anosmia, ada agesia. Lebih dari 5 biasanya ada gejala sisa dan menetapnya itu cukup lama. Biasanya apa aja? Capek, gampang sesek, sendi-sendi gampang sakit, kemudian nyeri dada, ada gangguan penglihatan, batuk. Biasanya yang paling lumayan sering itu hilangnya indera penciuman atau anosmia. Jadi ini lumayan sering banyak terjadi. Dan biasanya diare. Diare itu biasanya kalau saya sih mau sembuh
kemarin sembuh COVID itu tambah sering diare, 3 hari saya diare terus. Jadi memang agak aneh sih. Penyakit ini justru setelah mau sembuh itu biasanya timbul gejala. Kalau yang tanpa gejala ya, atau gejala ringan itu, biasanya awal itu masih seger, enak, nggak ada masalah. Tapi mau sembuh itu justru muncul gejalanya. Bagaimana dengan vaksin? Nah, ini kita bicara ke topik utama pada pagi ini. Jadi vaksin, itu kenapa sih penyakit ini butuh inovasi seperti vaksin yang ada, yang sudah disebar di dunia? Karena penyakit ini tuh penyakit yang disebabkan oleh virus. Sampai detik ini penyakit virus itu sulit banget ditemukan obatnya. Karena apa? Sifatnya itu sifat apa? Dia ini pendek, cepat, dan nggak lama. Tapi untuk COVID ada pengecualian, ternyata dia bisa bertahan hingga 14 dan menyebabkan gejala yang lebih berat lagi. Jadi orang berlomba-lomba untuk membuat vaksin. Di samping itu, sampai sekarang belum ada satupun obat, utamanya untuk yang kasus sedang dan berat, itu yang cukup efektif untuk COVID-19. Obat yang ada sampai saat ini itu kebanyakan hanya memperpendek masa perawatan di rumah sakit atau memperpendek masa keluhannya. Tapi tidak ada yang benar-benar mengobati secara direct gitu. Kan kita sudah menjalankan 5M ya, 3T dan iman imun aman ya kata pemerintah. Kita memakai masker sudah, menjaga jarak sudah, mencuci tangan sudah, kita sudah mungkin testing, tracing, treatment-nya meskipun belum optimal, tapi kan sudah, at least sudah dilakukan. Lalu apa ikhtiar kita selanjutnya, yaitu vaksin sih. Jadi sebenarnya penting nggak sih vaksin COVID-19 itu? Kalau saya ilustrasikan, kita ini prajurit yang sedang bertempur dengan si COVID-19. Kalau idealnya orang yang akan bertempur, kita akan mempersenjatai diri kita. Kalau saya gambarkan di sini dengan pedang, kemudian dengan baju anti peluru dan tameng. Anggaplah pedang dan baju anti peluru ini ikhtiar 3M, 3T yang kita lakukan. Kita memakai masker itu ibaratnya kita memakai baju tempur ya. Terus kemudian mencuci tangan itu kita ibaratnya pedang, memakai pedang dan menjaga jarak dengan baik itu kita ibaratkan dengan pedang dan baju tempur. Dan tameng ini saya ibaratkan dengan vaksin. Karena apa? Jadi ibaratnya musuh ini si COVID ini pegang senjata. Kalau dia tanpa baju tempur, tanpa senjata, tanpa tameng, dia pakai senjata, waktu ditembak, kena kita, itu luka yang ditimbulkan dari tembakan ini akan berat banget toh. Nggak ada apa-apa. Jadi kalau misalnya dia kena organ vital, ya udah langsung mati. Atau kalau misalnya dia kena kaki, dia berdarah hebat. Tapi coba kalau kita misalnya pakai baju tempur, mungkin kita tetap akan kena tembakan ini, tapi kita dapat mengurangi luka yang ada. Jadi luka yang ada itu meskipun kita juga terkena tembakan, kita terluka, tapi derajat keparahan lukanya itu lebih ringan daripada kita tidak tanpa menggunakan apa-apa. Nah, kalau misalnya kita tambah lagi dengan tameng, waktu ditembakkan, peluru itu akan masuk ke tameng dulu. Kemudian kalau tameng tembus, masuk ke baju tempur. Baju tempur tembus ke kita. Tapi derajat luka yang ditimbulkan itu mungkin nggak terlalu parah dibanding kita tidak pakai tameng, nggak pakai baju tempur. Jadi penting nggak sih vaksin? Kalau menurut ilustrasi ini, penting banget kan ya. Jadi memang itu sih yang utama kenapa ikhtiar kita vaksin itu COVID-19 itu penting, yaitu ikhtiarnya untuk membentengi dan menambah lapisan kita agar tidak terkena COVID-19 yang bergejala atau berkomplikasi hingga menyebabkan kematian. Lalu banyak yang skeptis atau banyak yang tidak percaya bahwa vaksin ini bisa, tapi kita ambil contoh kasus ke belakang, apakah ada riwayat vaksin yang benar-benar mampu menurunkan suatu penyakit atau suatu pandemi atau endemi. Jadi dulu sempat kalau misalnya tahun 70-80 itu campak itu sangat mengerikan ya, karena pada kondisi orang-orang tertentu itu juga bisa menyebabkan
kematian juga. Jadi pada tahun 80-an itu kasusnya tinggi. Dan pada saat itu juga mulai ditemukan vaksin campak. Vaksin campak ini dilambangkan dengan cakupan garis biru. Kita lihat jumlah kasus campak dari tahun ke tahun menurun seiring dengan peningkatan cakupan dari vaksin campak itu. Sehingga di sini sampai tahun 2002 kondisinya jauh banget turunnya. Dan itu kita lakukan secara bertahap dan tidak secara masif ya, karena memang campak kan tidak sampai terjadi yang pandemik seperti sekarang. Jadi mungkin itu yang agak lambat. Tapi mungkin ke depannya kita bisa dengan cepat menurunkan pandemi ini dengan meningkatkan cakupan yang masif, cakupan yang serentak terhadap virus vaksin COVID-19. Kita mungkin akan mewujudkan keimpian kita, harapan kita bahwa pandemi akan segera usai. Mungkin. Terus apakah ada contoh lain seperti polio? Nah, polio ini juga dulu kalau kita kena polio, orang-orang yang kena polio udah pada bingung karena bisa menyebabkan kecacatan dan apa. Tapi sudah semenjak semenjak sudah ada vaksin polio, itu kasusnya juga hampir turun dan hampir sekarang tuh jarang banget dan tidak ada kecuali di pelosok-pelosok itu yang memang belum terpapar dengan edukasi dan teknologi kesehatan. Jadi, Dok, ada yang tanya juga sering ini, vaksin COVID kok cepat banget sih dikembangkan? Kenapa kok vaksin-vaksin lainnya itu nggak ada yang benar? Kenapa kok tiba-tiba ini? Jangan-jangan konspirasi ya, Dok? Orang polio aja butuh waktu 60 tahun untuk mengembangkan vaksin. Terus Ebola, SARS-CoV-1, MERS sampai sekarang belum ada vaksinnya. Kenapa kok SARS-CoV-2 kurang dari 1 tahun sudah ada vaksin? Jadi dulu, ya ini lagi-lagi urgensi dan tingkat keparahan suatu pandemi itu kan dilihat apakah dia itu berdampak pada sosial, politik, budaya. Jika ini berdampak, otomatis akan banyak peneliti yang berlomba-lomba untuk menciptakan, apalagi dengan teknologi dan teknologi yang maju di era sekarang, era digital, teknologinya itu udah jauh lebih berkembang daripada tahun, misalnya anggap waktu ditemukannya polio, waktu ditemukannya Ebola, kenapa kok sampai sekarang belum ada, atau SARS-CoV atau MERS, mungkin teknologinya belum ada. Di samping itu, kasusnya juga jarang, dan MERS dan SARS-CoV-1 ini sudah hampir sekarang nggak ada, dan hampir jadi common flu biasa di negara asalnya. Jadi kenapa tidak ada inisiasi untuk menciptakan vaksin lagi? Karena memang sudah virusnya ini sudah hampir tidak ada. Sedangkan SARS-CoV-2 ini virusnya ada. Negara banyak terdampak, hampir semua negara terdampak. Kemudian korban berjatuhan di mana-mana, otomatis itu akan menciptakan iklim satu sama lain untuk saling berlomba menciptakan vaksin. Sehingga pada kurun waktu hampir kurang dari 1 tahun sudah banyak ditemukan kandidat-kandidat vaksin yang nantinya yang sekarang ini sudah bisa kita lihat bahwa di beberapa negara sudah menyuntikkan vaksin-vaksin mereka. Jadi kalau dulu tradisionalnya untuk menciptakan suatu vaksin ini harus melalui beberapa tahapan, dan setiap tahapan itu tidak akan bisa berlanjut ke tahapan lain jika belum selesai. Misalnya dari uji preklinis ke fase 1 ini harus selesai dulu. Oke, masuk ke fase 2 oke, fase 3 masuk, fase 3 oke, kemudian disebarkan untuk dicoba ke manusia. Maksudnya disebarkan untuk ke manusia. Untuk perpindahan dari biasanya hewan coba ke manusia itu dari preklinik menjadi fase 1 ini biasanya fase 1 sudah dicobakan ke manusia. Tapi di era pandemik ini bisa di overlappingkan. Jadi misal fase 1, fase 2 digabung. Kemudian setelah preklinis selesai, sudah bisa langsung masuk, mungkin ada yang di sini sudah oke, masuk ke uji coba tahap manusia, tahap 1, tahap 2 langsung, kemudian tahap 3. Tahap 3 ini biasanya diselenggarakan di beberapa negara.
Seperti Sinovac itu untuk mempercepat tahap 3-nya dia mencobakan di satu Brazil, satu lagi Turki, satu lagi Indonesia. Agar apa? Agar cepat selesai dan dia bisa mendapatkan jumlah populasi sampel yang cukup dan mempresentasikan berbagai etnis dan target untuk populasi vaksin yang akan dikerjakan nanti. Jadi setelah itu makanya kenapa yang sebelumnya ini mulainya tahunan bisa kurang dari 1 tahun, karena sudah ada pedomannya juga sih. Lalu kita sering ngomong, ini efikasinya kok kurang, efektivitasnya gimana. Jadi efikasi itu kemampuan vaksin untuk menurunkan kemungkinan munculnya suatu penyakit atau munculnya suatu penyakit yang bergejala pada kondisi dalam uji klinis tadi. Jadi efikasi yang kita lihat sekarang itu merupakan kemampuan vaksin untuk menurunkan penyakit pada saat dia diujikan di tahap 3. Nah, biasanya kalau kita melihat setelah tahap 3 selesai, kemudian mulai disuntikkan dan disebar untuk masyarakat luas, kita ini nanti akan melihat efektivitas, yaitu kemampuan vaksin untuk menurunkan munculnya penyakit pada dunia nyata, bukan saat uji klinis lagi, tapi udah dunia nyata. WHO sendiri memberikan pedoman bahwa minimal efikasi 50% saja sudah cukup, nggak harus memiliki efikasi yang tinggi. Asal yang penting itu cakupannya itu harus cepat dan segera. Karena apa? Kita berlomba juga dengan mutasi virus COVID-19. Jadi kenapa vaksin ini harus bisa cepat dan tepat? Yaitu karena kita juga berlomba dengan mutasi virus tadi. Lalu saya tekankan lagi, kenapa sih penting? Jadi kalau kita lihat ilustrasi populasi yang belum divaksin ini ibaratnya orang yang terinfeksi COVID ya. Ini nggak ada vaksin, atau orang sekitarnya mungkin sudah pernah kena COVID, tapi yang ringan, jadi gejala antibodinya tuh cepat turun, sehingga saya hitemin ya. Begitu ada dia itu kena COVID, 1 orang, waktu dia terinfeksi, semua bakal kena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi penyebarannya cepat, semua hampir kena. Nah, mungkin orang yang kena ini mungkin sistem imunnya kuat atau berhasil mengatasi dengan baik. Tapi ada beberapa orang yang tidak kuat, akhirnya kena. Lalu bagaimana dengan ini? Jadi yang divaksin misal, cuma 2 orang, yang lainnya menolak karena yaitu takut atau kurangnya informasi, atau dia ini menolak vaksin karena teori konspirasi dan kawan-kawan. Apa yang ditakutkan? Ya tetap banyak korban, banyak orang yang terinfeksi COVID-19. Lalu yang vaksin ya terlindungi, tapi mungkin dia akan kena dari mana? Kenanya dari sini, atau vaksin ini memang menurut waktu dia sebetulnya kena, tapi dia tidak sampai bergejala. Kalau dia tidak vaksin, mungkin dia yang termasuk yang bergejala ringan, sedang, berat. Tapi karena dia kena vaksin, dia mampu terhindar dari COVID-19 yang bergejala. Namun dia bisa kena COVID-19 yang berat dari mana? Mungkin saat terjadi persebaran, terjadi mutasi virus COVID yang baru, seperti kayak contoh di Afrika Selatan, di Inggris, yang beberapa vaksin itu ternyata studi terbaru itu sudah tidak mempan lagi. Namun jangan khawatir, dok, apakah sampai saat ini vaksin yang kita berikan mempan? Menurut informasi masih mempan ya. Jadi kita bersyukur Sinovac ini ternyata cukup ampuh melawan si mutasi dari Afrika Selatan dan dari Inggris. Tapi kita masih tunggu penelitian lebih lanjut. Jadi ini masih preliminary juga. Jadi kita sebaiknya gimana? Ya semakin cepat vaksin semakin baik, semakin banyak yang divaksin semakin baik juga, karena kita tidak memberikan nafas virus untuk berkembang dan menciptakan mutasi-mutasi yang lebih bahaya lagi. Jadi tetap bahaya ya kalau misalnya sebagian kecil divaksin. Tapi kalau sebagian besar divaksin, jika satu sakit, meskipun nanti ada 1 orang, 2 orang yang tidak divaksin, di sekitarnya sudah divaksin, nah ini akan menimbulkan suatu yang kita namakan kalau misalnya itu herd immunity. Jadi semakin banyak yang divaksin, orang juga akan semakin banyak yang terlindungi. Jadi kalau satu kena nggak akan menimbulkan
menekan penularan ke yang lainnya yang jauh gitu. Jadi semakin besar cakupan vaksin, semakin cepat vaksin itu, kita bisa mengeliminasi atau mengurangi terjadinya COVID-19. Dok, katanya vaksin itu setelah vaksin itu kita masih bisa kena. Ya memang kita masih bisa kena COVID, tapi kita menghindari resiko untuk yang bergejala ringan, sedang, atau berat. Oleh karena itu tetap menggunakan masker meskipun setelah vaksin. Jadi ilustrasi di sini tuh, at least kita tidak bergejala atau kita mampu menurunkan resiko untuk terjadinya penularan. Kalau bergejala batuk, itu kan gampang banget untuk menularkan mikro droplet, gampang mengeluarkan droplet juga. Tapi kalau kita tidak bergejala, kita mampu meminimalisir resiko terjadinya COVID-19 yang bergejala, maka kita menurunkan, at least menurunkan penularan secara direct ya. Kita tidak batuk, mungkin kalau omongan masih bisa, makanya itu tetap menggunakan masker. Jadi list vaksin COVID yang tersebar di dunia dan sedang disuntikkan di masing-masing negara, seperti AstraZeneca, Gamaleya, Moderna, Pfizer, Sinovac, dan Sinovac. List efikasinya untuk virus COVID yang original atau yang awal itu, ini listnya. Jadi list efikasinya, apakah semakin tinggi, semakin baik, yaitu belum tentu juga, karena sesuai dengan penelitian terbaru, ternyata pada mutasi tertentu, golongan Moderna dan Pfizer ini justru rendah. Jadi ada positif negatifnya ya. Jadi kita harus pintar, kita harus selalu update ilmu lah ya, karena agar kita tahu bagaimana yang baik dan tidak. Jadi yang terpenting adalah efikasi minimal 50% itu sudah kita kantongi untuk vaksin Sinovac. Lalu gimana sih cara kerja vaksin COVID-19? Jadi vaksin yang disuntikkan ini vaksin mati ya, jadi bukan vaksin hidup yang dilemahkan. Jadi setelah masuk, vaksin ini atau virus yang sudah mati ini akan dikenali oleh tentara kita. Jadi tentara kita nanti akan membawa si virus ini ke dalam markasnya dia. Di dalam markas, dia ini tentara tubuh akan belajar. Oh, kelemahannya ini. Oh, titik tangkapnya ini. Oh, ternyata virus ini tuh masuknya lewat sini. Oke. Karena tentaranya udah siap, begitu dia ada virus hidup masuk, tentara ini dengan gampangnya men-take down atau mengalahkan virus COVID-19, karena dia udah tahu, oh ini bagian yang paling lemah di sini, aku nembak nanti di bagian sini. Jadi kayak ibaratnya main zombie ya, kalau zombie itu ditembak di kepala langsung mati. Kalau kita nggak mempelajari dengan baik, kita mungkin nembak di tangan, nembak di badan, tapi zombinya tuh nggak mati-mati. Jadi ibaratnya gitu sih ilustrasinya ya. Jadi panduan vaksin Sinovac, ini saya ambil dari BPOM. Jadi vaksin Sinovac adalah virus yang dimatikan ya, bukan virus hidup. Tujuannya apa? Untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus SARS-CoV-2 sehingga dapat mencegah atau mengurangi resiko terkena COVID-19. Nah, ini rekomendasi terbaru. Jika punya riwayat reaksi alergi berupa anafilaksis, punya riwayat autoimun, seperti lupus, Sjögren syndrome, rheumatoid arthritis atau vaskulitis, atau saat mau vaksin ada batuk, flu, pilek, nah sebaiknya jangan dulu, beritahukan ke petugas. Terus jika dalam kondisi riwayat pengobatan TBC, pastikan OAT untuk pertama kali itu diminum minimal 2 minggu dulu. Setelah 2 minggu diminum baru boleh vaksin. Terus jika ada riwayat atau sedang menderita kanker darah, kanker tumor padat, kelainan darah, ada gangguan pembekuan darah, talasemia, hemofili, sebaiknya ditunda dulu sampai ada penelitian lebih lanjut. Atau menggunakan terapi imunosupresan seperti steroid, kemudian IVIG, sitostatika, dan radioterapi. Mungkin ada beberapa orang yang setelah sembuh COVID, dia tuh habis mendapatkan terapi IVIG atau golongan imunosupresan yang lainnya. Apakah boleh vaksin? Boleh, asal minimal sudah sembuh
dan minimal 3 bulan setelah pemakaian imunosupresan terakhir, seperti IVIG atau golongan IL-6 yang rame itu ya. Kemudian punya penyakit kronis, PPOK, asma, penyakit jantung, penyakit metabolik, hipertensi, penyakit ginjal, yang sedang dalam kondisi akut atau yang belum terkendali sebaiknya tidak. Tujuannya satu, lebih ke arah antibodi yang ditimbulkan saat kondisi penyakit kronis itu belum stabil baik, itu rendah ya. Jadi antibodi yang dihasilkan itu rendah, tidak seperti orang yang sehat atau orang yang punya penyakit kronis, tapi dia ini kontrol rutin dan kondisinya penyakitnya itu terkontrol dengan baik. Itu beda. Gimana cara kerja vaksin? Jadi vaksin Sinovac, utamanya yang ada di Indonesia ini dalam bentuk suspensi injeksi, disuntikkan ke lengan otot kita, lengan kiri, di otot, atau bisa lengan kanan juga tergantung, sebanyak 0,5 cc dalam 2 dosis, dengan selang waktu 14 atau 28 hari untuk dewasa. Ini tergantung banget dari vaksinator, kemudian regulasi dinas kesehatan terkait, apakah yang menganut yang 14 atau 28 hari sebenarnya sama, tapi kalau saya pribadi, saya mending menyarankan untuk 28 hari karena pembentukan antibodinya itu lebih optimal. Tapi ini sama-sama bisa membentuk antibodi, jadi nggak usah khawatir. Untuk usia 18 sampai 59 tahun. Untuk yang usia 60, lebih dari 60 tahun, interval waktunya diperpanjang 28 hari. Jadi untuk lansia sekarang boleh ya, tapi harus ada kriteria khusus nanti. Coba waktu sebelum vaksin tanyakan ke vaksinatornya karena ada form screening khusus. Lalu apakah ada efek samping dari vaksin? Jadi efek samping vaksin itu bisa reaksi lokal ya, nyari di tempat suntikan, kemudian pembengkakan, ada kemerahan, gatal, wajar ya. Vaksin hepatitis B juga sama kayak gini. Kadang di sini kemeng, terus menurunnya tempat sensasi atau tempat suntikan, warna kulit yang lebih pudar dari biasanya, sama kayak kita dulu suntik BCG ya, atau suntik-suntik waktu saat kita bayi itu, kita sampai sekarang mungkin menimbulkan bekas luka. Ya, itu sama sih kayak vaksin pada umumnya. Reaksi sistemiknya juga sama, nyeri otot, demam, rasa lelah, lemas, mual muntah, sakit kepala. Sangat bervariasi, apakah semua orang bakal timbul seperti ini? Enggak juga. Apakah sebagian orang bisa timbul efek samping? Ya, beberapa. Yang ditakutkan memang efek samping yang berat ya, seperti alergi berat, tiba-tiba dia shock atau dia tiba-tiba tidak sadarkan diri. Tapi sampai saat ini belum ada kasus yang sampai efek vaksin itu sampai menyebabkan kondisi yang berat banget dan bisa menyebabkan kematian, sampai saat ini tidak ada. Jadi untuk khusus untuk vaksin Sinovac juga sudah sampai saat ini belum ada. Justru yang ada itu yang berat seperti reaksi alergi itu justru yang vaksinnya Pfizer atau Moderna kalau nggak salah. Itu sampai menimbulkan dia tuh shock. Jadi untuk yang Sinovac untuk saat ini belum ada. Dan asal yang terpenting nggak perlu takut berlebihan, karena apa? Yang terpenting adalah vaksinator atau tempat vaksin itu siap dalam kondisi dia ada efek samping. Itu sih yang paling penting. Jadi kalau misalnya ke suatu tempat vaksinasi, pastikan tanya apakah ada tempat atau kalau misalnya terjadi kondisi efek samping dari vaksin. Jadi harus siap. Jadi kita tidak memungkiri bakal ada efek samping berat, tapi kita harus siap. Itu yang utamanya. Dan jangan takut, karena setiap tindakan pengobatan itu kita harus timbang risk and benefit-nya. Kalau benefit-nya ternyata lebih banyak, ya kenapa tidak? Karena semua tindakan medis itu pasti ada resikonya. Bahkan untuk infus saja biasanya ada yang sampai menyebabkan kematian juga ada. Karena ya memang tiap orang kan beda-beda. Tapi resikonya itu kecil banget. Jadi nggak perlu khawatir. Vaksin yang ini kan ada berita di masyarakat bahwa vaksin COVID itu menyebabkan COVID-19. Dok, setelah saya vaksin ini, apa saya mungkin nggak timbul suatu COVID-19? Untuk vaksin, saya jawab tidak, karena vaksin yang bisa menimbulkan infeksi itu kalau dia ini vaksin hidup. Sampai saat ini, vaksin COVID yang beredar di dunia itu tidak ada yang menggunakan
sumber vaksin hidup. Jadi nggak usah khawatir setelah vaksin nggak perlu cek PCR kecuali jika ada riwayat kontak erat dengan pasien COVID. Yang mana yang menginfeksi adalah si pasien COVID-19 itu sendiri atau ada gejala dari COVID-19 itu ya wajib PCR meskipun setelah vaksin, karena tidak serta-merta dia langsung akan menimbulkan kekebalan. Jadi vaksin COVID tidak menyebabkan COVID. Vaksin COVID tidak menyebabkan PCR positif. Yang mungkin nanti positif adalah antibodi. Jadi nanti mungkin bisa, dan itu salah satu indikator yang baik. Kalau sampai antibodinya positif dan kalau dilihat titernya itu di atas 20, yang mana dia sudah bisa tandanya memberikan efek protektif atau perlindungan. Ada yang di atas 80, 100, ada yang 250 kemarin teman-teman saya ngecek antibodinya itu setelah vaksin, ada yang di atas 250. Ini protektif sekali, jadi mungkin bisa mengurangi banget resiko untuk terjadinya COVID yang bergejala hingga komplikasi yang berat. Jadi perlu nggak sih kita khawatir dan takut terhadap COVID? Jadi mungkin saya lambangkan antara prajurit yang tidak siap tempur dan prajurit yang siap tempur. Jadi kalau kita mau tadi ke medan perang, kita juga harus full dong senjatanya, rompi anti pelurunya, kita di briefing oleh komandan kita, situasi di medan perang gimana, sudah diberitahu kelemahan musuh gimana, kemudian kita diberikan strategi untuk menang. Tapi kalau kita menjadi prajurit yang tidak siap, yaitu senjata ala kadar, nggak tahu situasi medan perang, nggak tahu musuhnya, itu akan menjadi malapetaka. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi dari semua orang, masyarakat, tenaga kesehatan, pemerintah, untuk apa? Ya sama-sama kita maju, sama-sama kita pelajari COVID-19, sama-sama kita membantu edukasi ke teman-teman kita, edukasi yang benar dan diambil dari sumber yang benar. Karena apa? Kalau misalnya kita dalam pemahaman yang sama terhadap pandemi ini, maka untuk melangkah jika ada program seperti 3M, 3T itu akan mudah. Dan kita bisa berhasil menangani pandemi dengan baik. Apakah sudah ada negara yang berhasil menangani pandemi yang baik? Banyak. Apa strategi yang digunakan? Sama yang kayak kita, tapi karena kita tidak menjalankan dengan baik, ya kita akhirnya jebol sendiri. Yaitu Taiwan, Australia, kemudian Vietnam, negara terdekat kita, Singapura, itu sudah bisa membantu mengendalikan COVID-19. Hong Kong, China, itu negara asal dari COVID itu dia sudah bisa mengendalikan pandemi ini. Apakah kita tidak ingin seperti itu? Tentu ingin kan. Jadi mungkin kita tiru aja deh, nggak perlu ribet-ribet amat. Jadi terima kasih, feel free untuk follow kalau misalnya punya Instagram, saya ada di @drdeksa. Kalau mau tanya-tanya boleh, tapi mungkin agak lama karena banyak banget DM atau direct message yang masuk. Yang terpenting adalah kunci keberhasilan pandemi ini adalah teamwork. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Deksa. Wah, ternyata materinya banyak banget nih. Maksudnya udah komprehensif banget dari awalnya COVID itu gimana, kemudian perkembangan vaksin juga dari zaman dulu sampai sekarang dan cara-caranya gimana. Ini tadi sempat dijelasin juga tuh dari tadi sempat dijelasin juga tuh dari SARS, MERS, dan selanjutnya ternyata sebelumnya itu memang dia tidak pernah menjadi pandemi ya dok, dan belum dibentuk vaksin juga. Tapi sekarang negara ini kita sudah berusaha sekeras mungkin untuk cepat-cepat nih mengakhiri pandemi ini karena efeknya sangat berat. Nah, tadi mungkin saya ingin memberikan poin-poin out juga. Tadi telah dijelaskan bahwa vaksin ini dibentuknya dengan melalui step yang panjang gitu. Meskipun saat ini durasinya sebentar tidak seperti sebelumnya, namun sekarang memang dengan adanya perkembangan teknologi dan step-stepnya itu dipersingkat karena memang saat ini lagi emergensi, kebutuhannya lagi sangat tinggi. Namun semua langkah-langkahnya tetap dilaksanakan dan keamanan itu merupakan prioritas utama.
Dan tiap tindakan itu selalu menimbang risiko dan manfaatnya. Jadi ketika ada tindakan medis, artinya manfaatnya insya Allah lebih besar daripada risiko yang didapat. Gitu. Nah ini udah ada pertanyaan nih dok dari beberapa sahabat permata di sini dok. Mungkin saya bacakan, nanti dokter jawab ya dok. Ini ada dok dari Aulia Risma di Jakarta dan dari Inha di Depok. Untuk ibu menyusui, sekarang kan ada peraturan baru ya dok, ibu menyusui sudah boleh. Nah itu bagaimana dok? Apakah aman? Boleh dijelaskan mungkin dok? Ya, jadi sudah ada lampu hijau ya dari Kementerian Kesehatan bahwa ibu menyusui tidak ada masalah untuk vaksin COVID-19. Jadi tidak perlu khawatir untuk saat ini. Yang masih menjadi penelitian adalah vaksin ibu hamil ya. Untuk vaksin COVID untuk populasi ibu hamil ini masih belum. Kenapa sih awal itu enggak banyak larangan, kok sekarang sudah boleh? Jadi gini ya, penelitian vaksin itu kan pada setiap tahapan, tahap 1, tahap 2, tahap 3 ini, dia itu menyertakan kalau bisa populasi yang sehat dulu. Jadi yang disertakan itu populasi yang sehat. Jadi setelah muncul izin penggunaan darurat, itu yang diutamakan ya yang sehat dulu. Karena apa? Yang sudah terbukti tidak ada masalah keamanan terhadap vaksin ini. Terus setelah sudah aman, baru deh mulai dilakukan penelitian untuk yang populasi khusus, seperti lansia, ibu menyusui, mungkin ibu hamil nantinya, anak-anak yang sekarang udah mulai penelitiannya. Jadi tujuannya apa? Kok nggak langsung aja sih semua? Tujuannya gini, agar untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat terhadap vaksin. Kalau misalnya sekarang tanpa regulasi, disebar begitu aja, begitu ada efek samping berat dan menimbulkan informasi yang tidak benar, hoax di mana-mana, itu akan mengurangi partisipasi masyarakat untuk melakukan vaksin. Oleh karena itu, mungkin informasinya akan bertahap. Oh ini boleh, oh ini boleh, oh nantinya oh boleh semua. Nah mungkin akan seperti itu nantinya. Tapi ya itu tadi tujuannya pemerintah, Badan Dunia WHO untuk step by step ya itu tadi, biar timbul komunikasi dan rasa percaya dari masyarakat ke vaksin itu sendiri. Mungkin itu. Oh gitu, menarik sekali. Berarti memang sebenarnya mungkin pada akhirnya targetnya adalah seluruh orang ya dok, tapi benar-benar karena ini prioritasnya adalah keamanan, kita benar-benar dari orang yang sudah terbukti aman dulu ya dok, baru mungkin orang-orang yang memiliki risiko. Nah, ini mungkin selanjutnya dok, tadi sempat dokter bahas juga, selanjutnya ada penelitian di anak. Nah ini sahabat David bertanya dok, bagaimana dengan bayi hingga anak 18 tahun terkait vaksinnya? Ya, sampai saat ini masih dilakukan penelitian. Kita sabar dulu aja. Penelitian yang kemarin usia 13 tahun, nggak ada masalah ya yang 13 tahun. Tapi kita masih tunggu dulu, masih tunggu rekomendasi dulu. Harus sabar. Jadi yang penting yang dewasa dulu, karena COVID-19 ini sangat berdampak pada yang usia dewasa. Jadi yang bisa menimbulkan komplikasi yang gejala berat sebagian besar itu dia orang dewasa. Untuk anak jarang, meskipun ada kasusnya, tapi sangat jarang. Jadi ya bersyukurlah, karena kalau COVID-19 ini juga menyerang anak dan anak-anak itu, saya nggak kebayang bagaimana kacaunya pandemi ini. Baik-baik. Jadi memang bertahap ya dok. Jadi nanti mungkin akan ada peraturannya lagi di kemudian hari. Nah, selanjutnya dok, ini ada pertanyaan dari Andra Wina terkait vaksin COVID untuk yang pernah COVID. Ini juga ditanya oleh Marta, penyintas COVID. Nah, bagaimana juga jika sudah pernah COVID dan penyintas COVID itu kan divaksin. Nah, kalau ternyata dia menolak, itu bagaimana dok? Apakah harus gimana? Jadi gini, kenapa sih pertama kan COVID-19 ini katanya setelah sembuh kita dapat antibodi alami ya, antibodi secara natural. Jadi kan kelihatannya nggak perlu vaksin. Kelihatannya narasi itu atau pernyataan itu harus mulai sedikit-sedikit demi sedikit dikikis ya. Karena apa? Saya penyintas COVID. Kemudian saya sempat melakukan pengecekan antibodi saya, ternyata non-reaktif, padahal itu baru 3 minggu setelah sembuh. Jadi saya tidak punya kekebalan untuk sekarang. Jadi apakah saya perlu vaksin? Saya sangat butuh vaksin. Untuk apa? Saya kapok banget kena COVID. Nggak enak banget rasanya kena COVID. Oleh karena itu saya butuh
perlindungan tambahan dari si vaksin, karena perlindungan alami saya sudah nggak ada. Saya cek antibodinya non-reaktif, jadi apakah saya butuh vaksin? Ya, saya dari sisi penyintas COVID saya sendiri. Dari sisi teman-teman, meskipun sudah ada antibodinya, saran saya vaksin aja. Karena apa? Yaitu semakin tebal, ibaratnya semakin baik antibodinya, ya semakin kita resiko untuk terpapar terhadap COVID-19 yang bergejala semakin kecil lagi. Jadi, yaitu kalau untuk indikasi, bagi yang penyintas itu minimal 3 bulan. Kenapa? Ya regulasi dari pemerintah, satu mungkin pertimbangannya 3 bulan itu antibodi yang terbentuk itu biasanya bertahan hingga 3 bulan, meskipun tidak semua orang, ya. Tapi mungkin sama pemerintah digeneralisir. Yang kedua mungkin rekomendasi yang dibuat kenapa kok 3 bulan? Mungkin karena pada orang yang habis COVID, yang bergejala sedang hingga berat, yang sampai memerlukan IVIG, terapi imuno antisupresan, antisupresan ya, itu rekomendasi CDC dan CDC itu dia harus menunggu 3 bulan terlebih dahulu agar benar-benar clear di sana. Tidak ada kalau penggunaan IVIG atau plasma konvalesen, antibodi yang ada di sana biar hilang dulu 3 bulan, baru bisa divaksin. Mungkin itu. Oh gitu. Jadi untuk yang telah pernah mengalami COVID saat ini menunggu 3 bulan dulu ya dok. Nah ini dok, pertanyaan menarik banget dari Pak Samasyah. Nah bagaimana nih jika pemerintah sudah menganjurkan untuk divaksin, tapi warga negara ada yang tidak ingin karena mungkin termakan statement hoax yang banyak beredar. Nah itu bagaimana dok? Ya sebenarnya ini nggak bisa diselesaikan cuma sekelompok orang ya, ini harus semua orang. Lalu bagaimana bagi yang menolak? Sebenarnya dilakukan edukasi secara terus-menerus ya. Idealnya itu secara terus-menerus kemudian dibangun narasi atau citra yang positif terhadap vaksin sehingga orang itu mau untuk berpartisipasi dalam vaksin. Nah, jika sudah ini dilakukan tidak mau juga dan dia akan membahayakan nasib orang lain, ya pemerintah saya rasa sudah mengambil tindakan tegas ya. Kalau misalnya tidak mau vaksin, sudah ada undang-undangnya juga. Jadi ya itu mungkin negara kita itu tidak bisa mungkin ya ini pendapat pribadi, bukan mungkin harus ada sistem yang mendorong agar semua itu mau divaksin. Karena apa? Kalau enggak ya, kalau satu enggak divaksin seperti ilustrasi saya tadi, jika hanya sekelompok kecil populasi yang divaksin, maka percuma juga, nanti akan terbentuk mutasi baru, dan mutasi baru tadi itu akan menyerang yang sudah divaksin tadi. Dan berbahaya juga sih. Gitu sih. Jadi malah hanya sekelompok orang aja nggak bisa akan melindungi semuanya ya, karena tetap risikonya tinggi dan malah bisa menyebabkan mutasi. Nah, selanjutnya dok, ini ada pertanyaan lagi, mungkin boleh dijelaskan lagi dok, orang-orang seperti apa nih dok yang nggak boleh atau yang harus menunda dulu terkait vaksin? Karena di sini ada yang kasusnya beda-beda dok, ada yang alergi, mungkin tadi udah dijelaskan dok, tapi ada juga kasusnya seperti endometriosis, adenomiosis gitu dok. Ya, yang seperti sudah saya sebutkan tadi di atas, itu boleh vaksin ya. Jadi selama tidak ada kondisi yang tadi itu layak vaksin. Kalau keterangan dari Kemenkes seperti itu. Jadi jika tidak ada pada penyakit yang itu tadi, Anda layak vaksin. Ada yang tanya, sakit mah boleh vaksin? Boleh. Ada yang tanya juga, sakit gigi boleh vaksin? Dulu ada riwayat sakit gigi, boleh. Asal pada saat mau vaksin itu kondisinya sehat walafiat, seger, kemudian tidak ada misalnya dia menderita penyakit tapi kalau tidak aktif ya tidak ada masalah selama tidak ada kondisi yang saya sebutkan itu tadi. Gitu sih. Ya, baik. Jadi tertentu saja yang tadi telah dijelaskan sebelumnya harus menunda. Nah dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Apakah ada saat ini vaksin yang dibuat secara herbal dan apakah bisa dibuat vaksin secara herbal tanpa ada bahan lainnya seperti itu dok? Nggak ada ya, vaksin itu kan memang diambil dari bagian virus. Jadi tujuannya apa? Tadi saya sudah ilustrasikan. Jadi tujuannya virus itu dipelajari sistem tubuh kita agar tubuh kita lah yang memproduksi antibodi secara mandiri. Nah kalau vaksin dibuat dari herbal,
Nah, apa yang mau dipelajari oleh si tubuh herbalnya? Nah, kan nggak mungkin kan ya. Jadi sampai saat ini vaksin itu nggak ada yang namanya vaksin herbal gitu, nggak ada. Kalau ada yang menamakan itu vaksin herbal, itu jangan dipercaya ya, karena itu akal-akalan. Karena vaksin itu diambil dari virus itu sendiri, bagian virus itu sendiri tujuannya untuk mempersiapkan tentara tubuh kita agar siap melawan si COVID-19. Gitu. Oh ya, jadi berarti nggak bisa nih kalau dari herbal, karena memang vaksin itu bertujuan untuk meningkatkan imun yang spesifik ya dok, benar-benar Ya, terhadap khusus. virus ini gitu. Jadi biar bisa ini dipelajari. Nah, nah ini selanjutnya ada lagi nih dok, apakah kafe dan restoran yang menerapkan protokol kesehatan merupakan lokasi titik rawan penyebaran COVID, dan apakah saat makan dan minum di restoran bisa tertular COVID? Ya, ini lebih ke arah regulasi ya. Apakah kafe dan restoran menerapkan protokol kesehatan tetap titik rawan? Setiap ada kerumunan dan ada apa, itu selalu ada potensi penularan. Ya, selalu ada potensi penularan. Jadi misalnya kalau kita makan di mall atau apa, ya meskipun sudah ditetapkan protokol kesehatannya, tetap ada resiko penularan, entah kecil, sedang, atau berat. Ya, misalnya protokol kesehatannya dengan baik, mungkin resiko penularannya kecil kalau misalnya yang strict banget ya. Misal kafe itu kalau mau dine in itu dia minimal harus 50% dari yang terisi, 50%-nya nggak boleh lagi. Tapi saya lihat di itu memang hanya sebagai aksesoris ya, nggak benar-benar 50%, kemudian satu meja dengan meja lainnya itu tidak ada jarak, tanda X-nya itu tidak digunakan dengan maksimal, ya ditempatin tempat untuk makan, ya itu bahaya banget sih. Tapi kalau Anda yakin bahwa dia sudah menerapkan protokol kesehatan, jarak satu meja dengan meja yang lain itu 2 meter, kemudian lebih baik udara terbuka, itu mungkin bisa jadi, tapi tetap ada risikonya ya. Saya tidak menyarankan atau tidak apa, itu kan risiko ditanggung penumpang ya. Jadi itu tadi. Ya, jadi berarti memang selain dari protokol yang sudah diterapkan, kita juga harus kritis nih melihat apakah protokol itu memang dilaksanakan atau tidak, dan kita sendiri juga harus menjaga diri. Kan tadi kalau protokol 5M-nya itu salah satunya menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilisasi. Nah dok, ini mungkin pertanyaan terakhir dok dari Azahra di Tangsel dan tadi dari Kamila juga. Untuk ibu hamil yang terkena COVID, apakah harus isolasi di rumah sakit atau boleh isolasi mandiri di rumah dok? Nah, ini lebih ke arah apakah ada rencana akan dilakukan proses persalinan atau seksio sesaria sendiri untuk ibu hamilnya atau enggak? Kalau misalnya sudah ada gejala dan ini mungkin lebih tepat ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi ya. Jadi kalau apakah ibu hamil, kalau sepengetahuan saya untuk yang tanpa gejala dan dia belum ada rencana untuk persalinan sih isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau misalnya dia harus kontrol ke dokter kandungannya, mungkin biar dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang lebih kompeten untuk menjawab hal ini. Oh baik dok, jadi memang tetap harus dikonsultasikan juga nih ke dokter obstetri dan ginekologinya dok. Dok mohon maaf dok, ini ada satu pertanyaan terakhir yang selanjutnya. Ya ini terkait untuk vaksin dok, kan tadi katanya kita memang lebih baik untuk dalam keadaan sehat nih dok. Nah perlu kita melakukan pemeriksaan darah untuk memastikan kita sehat? Gimana? Halo? Untuk sebelum vaksin dok, apakah perlu melakukan pemeriksaan darah untuk memastikan agar diri kita sehat? Pemeriksaan darah apa ini? Kalau di sini hanya pemeriksaan lab saja sih dok, tidak dijelaskan isinya. Iya. Jadi kalau sebenarnya gini ya, jadi kita itu dari awal ini sistem kesehatan dan perilaku kesehatan kita ini kurang baik dan kurang ideal ya. Idealnya itu kalau misalnya dia dulunya ada penderita diabetes, dia jarang kontrol atau apa, menganggap diabetesnya ini adalah penyakit diabetes aja atau penyakit hipertensi. Dia nggak pernah rutin kontrol, tiba-tiba itu baru Anda itu harus memeriksakan diri ya, tapi bukan karena indikasi COVID-19 atau mau vaksin, tapi lebih ke arah kondisi pengen sehat dan bisa mengontrol penyakitnya dengan baik. Ya, kita akhirnya tahu
setelah ditetapkannya aturan vaksin seperti ini, orang itu baru berbondong-bondong ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Padahal hasilnya ya itu kebalik-balik persepsinya yang ada. Tapi apakah orang yang sebelum vaksin idealnya ke rumah sakit atau enggak, selama tidak ada penyakit penyerta, penyakit kronis atau apa, kondisinya sehat, tidak ada keluhan, dia tidak perlu mengecekkan diri sendiri atau tidak perlu sampai harus swab PCR atau apa. Karena yaitu tadi, asal kondisinya benar-benar sehat, tidak ada keluhan dan memenuhi indikasi untuk dilakukan vaksin, tidak perlu. Tapi kalau misalnya sudah ada punya penyakit kronis yang saya sebutkan tadi, yang harus diberitahukan kepada vaksinator, sebaiknya dicek dulu. Dan kontrol ke dokter ya. Jadi jangan hanya ngecek sendiri, nggak dikonsulkan ke dokter, nah itu salah juga. Nah, baik. Jadi memang harus sesuai kondisi juga dan tadi kontrol ke dokter juga. Dok, ada satu pertanyaan lagi, Dok. Ini terkait penularan COVID untuk dari ibu yang sedang menyusui ke anaknya, apakah mungkin dia menularkan COVID melalui ASI, Dok? Bagaimana pencegahannya agar anak tidak terkena COVID, Dok? Ya, jadi sampai saat ini tidak ada laporan tidak ada laporan penelitian yang menyatakan bahwa COVID-19 menular melalui ASI. Jadi sampai saat ini tidak ada. Jadi tidak perlu khawatir anak Anda akan tertular atau tidak. Sampai saat ini tidak ada resiko penularan ke arah sana. Yang terpenting saat menyusui tetap menggunakan masker, kemudian mencuci tangan sebelum memegang bayi dengan baik, itu boleh sih. Orang COVID menyusui itu sesuai dengan rekomendasi dari CDC dan WHO tidak ada masalah untuk menyusui. Jadi tidak ada masalah. Ya, baik. Terima kasih banyak dokter atas materinya dan atas jawaban-jawaban dari pertanyaan dari sahabat-sahabat yang tadi udah bertanya banyak sekali. Nah, materinya ini juga tadi udah lengkap banget, Dok. Ini mungkin videonya nanti bisa dilihat lagi, Dok, nanti oleh sahabat-sahabat yang mungkin belum lihat. Nah, sekali lagi kami berterima kasih banyak, Dok, atas kesediaannya untuk memberikan waktu dan memberikan waktunya di sini, Dok. Setelah ini untuk sahabat, kita masih akan ada kuis nih. Jadi, kuisnya berhadiah. Jadi, bagi teman-teman yang ingin ikut kuisnya, jangan dulu pergi. Silahkan di-rename dulu namanya menjadi nama _domisili. Nah, Dokter Desa apabila ada keperluan lain, boleh silahkan meninggalkan. Ya, mohon izin, terima kasih Rumah Sakit Permata Depok atas kesempatan diberikan. Semoga memberikan manfaat dan bisa menjadi insight atau tambahan informasi baru untuk teman-teman sekalian. Mohon izin saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Dokter.